Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang 5 tips bagaimana memanage Gmail kamu dengan lebih baik lagi. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama adalah bagaimana mengatur kategori tabs untuk memisahkan email yang satu dengan email yang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian pergi ke gear icon yang ada di kanan atas di Gmail kamu untuk masuk ke Quick Settings dan klik See All Settings. Nah, setelah itu kamu klik yang bagian inbox dan di situ akan ada kategori yang bisa kamu pilih untuk inbox tab kamu. Jadi kamu bisa pilih sesuai dengan yang kamu butuhkan. Jadi tidak harus dipilih semua ya. Nah, setelah kamu pilih, kamu tinggal scroll down dan klik Save Changes. Dan tara, sudah selesai ya. Kamu bisa lihat hasilnya. Email kamu tampilannya sekarang berubah, sudah ada kategori-kategori yang kamu pilih tadi. Oke, sekarang bagian yang kedua adalah bagaimana caranya membuat label untuk email kamu. Nah, di sini di bagian panel yang sebelah kanan kamu sudah bisa melihat ada tulisan label ya, dan ada tanda icon tambah ini. Kamu tinggal klik icon tersebut untuk membuat label yang baru. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kamu masukkan nama label yang kamu inginkan, lalu klik Create. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di dalam label sudah ada label baru yang kamu tambahkan. Oke, nah sekarang bagaimana caranya untuk memberikan label di email yang kamu inginkan? Nah, kamu pilih email yang kamu inginkan, nanti akan muncul option seperti di atas ya, jadi ada option yang baru, akan ada icon label, kamu tinggal pilih dan nanti kamu tinggal berikan tanda centang di label yang kamu inginkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya, seperti tadi misalkan kita pilih labelnya itu Twinkle, lalu nanti akan muncul label Twinkle di email yang tadi. Oke, berhasil teman-teman. Yuk, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana caranya memberikan star untuk email-email yang kita anggap penting. Nah, star ini sangat berguna teman-teman untuk bisa memisahkan email yang biasa dengan email yang memang kita anggap sangat-sangat penting ya. Nanti ini akan berguna pada saat teman-teman perlu mencari email-email tersebut. Nah, biasanya cara yang paling mudah itu adalah untuk mengklik bagian tanda bintang yang ada di samping email yang kita anggap penting tadi ya. Nah, setelah diklik biasanya dia akan berubah warna seperti ini. Nah, tetapi uniknya di sini banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya icon star di sini masih bisa kita customize ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menambahkan icon-icon yang baru di dalam email itu dengan cara pergi ke bagian gear icon di sini untuk masuk ke Quick Settings, lalu kita klik See All Settings. Nah, di bagian general itu nanti kita scroll ke bawah sampai nanti kita menemukan bagian tentang stars. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwa yang in use itu adalah star yang warna kuning. Nah, makanya kenapa ketika tadi kita membuat tanda star di email yang kita inginkan hanya tersedia yang warna kuning. Nah, tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan stars yang lain juga atau simbol yang lain tersedia di sini ya, yang terlihat di bagian not in use di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik bagian icon yang kita inginkan, lalu kita drag ke bagian in use. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah masukkan semua stars dan juga tanda centang hijau dan juga tanda seru yang warna merah. Ya, kita bisa menambahkan icon-icon sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak harus semua. Kalau misalnya teman-teman hanya mau menggunakan yang bagian bintang saja juga boleh. Ya, atau hanya menggunakan icon-icon tertentu saja boleh. Jadi bisa diganti-ganti ya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah kita perlu scroll ke bawah, Save Changes. Nah, seperti yang kamu lihat, sekarang kamu sudah punya lebih banyak lagi icon untuk mengkategorisasikan email kamu. Nah, cara menggunakannya itu kamu bisa klik secara berkali-kali di icon bentuk bintang yang ada dalam email untuk mengubahnya menjadi icon yang kamu inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, bagaimana caranya untuk membuat filter. Nah, di sini filter ini biasanya digunakan untuk mengkategorisikan email sesuai dengan bagian-bagian tertentu sesuai dengan kondisi yang kamu inginkan. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam Gmail, lalu di bagian atas itu ada Search Options. Kamu klik bagian itu, lalu nanti akan tertampil
seperti ini, di mana ini adalah tampilan untuk setup filternya. Nah, kita bisa setting filternya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau filter sesuai dengan si pengirim atau si penerima, subjek email, kata-kata tertentu, itu bisa ya contohnya. Nah, misalkan di sini kita contohnya mau memfilter semua email yang ada kata twinkle-nya. Jadi di sini sudah dituliskan twinkle, lalu kita klik create filter. Setelah itu nanti akan muncul tampilan baru seperti ini untuk kita bisa memilih lebih lanjut kira-kira action seperti apa yang kita mau si filternya ini untuk lakukan. Dan ini bisa kita pilih lebih dari satu. Nah, misalkan contohnya di sini kita mau apply the label twinkle, ya, kita tik, lalu kita klik create filter. Nah, tetapi perlu diingat, filter ini berlaku hanya untuk memfilter email-email di masa depan. Jadi nanti email-email yang kamu dapatkan di masa yang akan datang itu akan terfilter secara otomatis. Nah, bagaimana kalau kita mau filter juga email yang sudah kita terima? Nah, di bagian ini jangan sampai lupa klik bagian yang paling bawah ya. Also apply filter to matching conversation. Jadi nanti akan ada muncul tanda centang di situ. Artinya apa? Jadi filter ini berlaku bukan hanya untuk pesan email yang kamu dapatkan di masa yang akan datang, tapi juga berlaku untuk email yang saat ini ada di dalam Gmail kamu. Nah, setelah itu baru kita klik create filter. Selesai. Oke, kita masuk sekarang ke bagian yang terakhir. Bagaimana sih caranya untuk menemukan email dengan mudah di dalam Gmail? Ya, seperti yang kita tahu, kita kan menerima email itu banyak sekali ya setiap harinya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini gunakan search bar yang ada di bagian atas Gmail kamu untuk menuliskan kata kunci dari email yang mau kamu temukan. Nah, tapi kayaknya biasanya ini agak sulit ya. Nah, untuk mempermudah kamu di dalam pencarian, kamu juga bisa menggunakan search operators yang tersedia seperti ini contohnya ya. Jadi bisa berdasarkan pengirim, penerima, subjek, ada label, ada star, ataupun berdasarkan siapa yang menerima kopian dari email tersebut atau memiliki dokumen-dokumen tertentu dan lainnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat mencoba.